Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, Jin Suho sedang melihat Google Maps. Lalu ia berkata, "Apa kau yakin ini tempatnya? Karena ini adalah gate yang didatangi para hunter trainer dan digunakan untuk latihan. Dan juga ini gate rank F." Heavenly Demon menanggapi, "Aku yakin karena aku bisa mencium bau menjijikan dari Blood Demon di sini, dan aku juga yakin dia akan bergerak di sini. Tapi aku tidak mengerti untuk apa dia menghisap mana para hunter trainer," ucap Suho. Heavenly Demon menanggapi, "Tidak perlu bagiku untuk mengerti kenapa dia melakukan semua ini." Suho menimpali, ya aku tidak terkejut." Setelah lama berjalan, Suho pun sudah sampai di depan gate yang ia tuju. Terlihat hunter pemula sudah berkumpul di depan gate. Lalu Suho bergumam, "Ada cukup banyak orang di sini." Lalu Suho dikejutkan ketika ada seseorang menghampiri. Lalu ia berkata, "Saya ingin mengkonfirmasi identitas Anda. Jadi tolong berikan nama dan rank Anda." "Jin Suho, aku hunter rank B," ucap Suho sembari memberikan ID hunternya. Penjaga gate menanggapi, "Maaf, Anda rank B. Tapi apa Anda tahu kalau ini adalah gate rank F?" Suho menimpali, "Aku ada alasanku sendiri. Jadi apa ada masalah?" Penjaga gate berkata, Tidak. Kami akan merasa senang kalau seseorang hunter rank B ingin bergabung dengan kami." Tak jauh dari percakapan Suho dengan penjaga gate, seorang hunter berkata, "Kenapa juga hunter rank B datang kemari?" Hunter sebelahnya menanggapi, "Apa kau tidak tahu? Dia orang yang itu, yaitu Jin Suho. Dia dikabarkan bisa bekerja secara global." Dengan terkejut, orang sebelahnya berkata, "Apa maksudmu hunter yang bercita-cita tinggi yang tidak bisa sukses itu?" Orang di sebelahnya menimpali, "Shh, nanti dia akan mendengar kalau bicaramu terlalu besar." Maaf, tapi kenapa dia di sini? Bukannya jelas dia ingin melupakan reputasi yang dulu dan ingin pamer di depan hunter baru. Kenapa juga orang yang mempunyai harapan tinggi dari semua orang berakhir seperti ini? Memang hidup itu tidak adil." Setelah itu, Suho pun seraya menghiraukan ocehan para hunter pemula. Ia pun menunggu sampai gate itu terbuka. Lalu ia pun bergumam, "Aku dulu suka memasuki dungeon dengan kegembiraan di hatiku, karena dulu aku mempunyai harapan kalau aku bisa menjadi lebih kuat." Seakan mengetahui gumaman Suho, Heavenly Demon menanggapi, "Konyol sekali, keturunanku terjebak di dalam kejayaannya di masa lalu." Dengan sini Suho menimpali, "Sudah ku bilang, jangan membaca pikiranku tanpa izin." Seraya mengabaikan ucapan Suho, Heavenly Demon menanggapi, "Kau terlihat menyedihkan. Aku jadi tidak tahan. Kau bilang kau ingin menggunakan kekuatanku, tapi kau masih saja terjebak dalam masa lalumu." Namun perbincangan mereka tiba-tiba terhenti ketika ada seorang ciwi menghampiri Suho. Lalu Suho berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dengan tersipu malu dengan rona merah di wajahnya, ciwi itu berkata, "Aku ingin minta tanda tanganmu." Dengan terkejut, Suho berkata, "Apa dariku?" Masih tersipu malu, ciwi itu mengiyakan ucapan Suho. Namun Suho pun menyadari kini posisinya tidak baik untuknya karena orang-orang menggunjing dirinya. Lalu orang-orang berkata sembari berbisik-bisik, "Itu dia kan sang pencetak nilai tertinggi yang malas. Apa dia benar-benar tidak ada kerjaan lain? Kenapa dia di sini dan ingin mengambil tempat dari hunter yang baru? Sungguh memuakan sekali." Setelah menyadari situasinya, Suho berkata kepada ciwi itu, "Tapi rasanya tidak baik bagimu untuk mendapatkan tanda tanganku." Masih rona merah di wajahnya, ciwi itu berkata, "Maaf opa, apa maksudmu?" Setelah itu dengan merasa tidak enak, ciwi itu berkata kembali, "Tapi opa, aku tidak berpikir begitu." "Kalau begitu apa?" ucap Suho. Sang ciwi menimpali, "Aku adalah salah satu orang yang selamat dari Dungeon yang kamu selesaikan. Kalau bukan karenamu, aku pasti mati. Jadi aku selamat karena opa." Dengan terkejut, Suho bergumam, "Jadi aku menyelamatkan seseorang. Namun aku selalu berpikir kalau aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu.
Setelah itu Suho pun tersenyum puas. Kemudian sembari memberikan kertas kosong, Suho berkata, "Aku akan berikan nanti padamu, kalau kau masih mau saat kita menyelesaikan gate ini." Dengan tersenyum, Ciwi itu berkata, "Ah, oke opa." Lalu kemudian sembari membungkukkan berkali-kali, ia berkata kembali, "Terima kasih opa, terima kasih banyak sudah menyelamatkan aku waktu itu." Setelah itu Ciwi itu pun pergi meninggalkan Suho dan kembali ke kumpulan ciwi-ciwi lainnya, dan ia pun cukup histeris kesenangan karena akan mendapatkan tanda tangan dari penyelamatnya. Sementara itu setelah ditinggalkan ciwi itu, Suho pun kembali berkata kepada Heavenly Demon, "Kau bilang hanya rank A ke atas yang bisa melawan para Blood Ghost. Sebenarnya masih ada banyak monster yang lebih kuat dari mereka," ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, "Namun rank hunter yang paling tinggi yang akan masuk bersama kita adalah rank C. Itu artinya," Heavenly Demon menimpali, "Ya benar, kalau kau tidak menyelamatkan semua orang ini, maka mereka semua akan mati." Dengan tatapan serius Suho berkata, "Sepertinya aku tidak bisa lengah di hari pertamaku." Dan tak beberapa lama kemudian persiapan untuk memasuki gate telah dimulai. Terlihat instruktur wanita dan hunter rank C yang memimpin raid kali ini. Sebelum masuk ke gate, instruktur wanita berkata, "Oke, mereka yang akan memasuki Dungyeon ini silakan berkumpul di sini. Ini adalah hunter C, Kang Byung Chul. Kalian semua akan berada di bawah arahannya. Jadi tolong ingat untuk berhati-hati saat di dalam." Dengan serentak para hunter pemula mengiyakan perkataan instruktur wanita itu. Setelah itu instruktur wanita berkata kembali sembari melihat ke arah Suho, "Oh iya, dan kita mempunyai satu tamu spesial hari ini, yaitu hunter rank B, Jin Suho." Sembari menghampiri Suho, Byung Chul berkata, seakan-akan mengejek Suho, "Dengan adanya dia di sini, aku rasa kita tidak akan ada masalah." Setelah itu sembari menjulurkan tangannya seakan ingin berjabat tangan, Byung Chul berkata kembali, "Halo Hunter Suho, sebuah kehormatan bertemu denganmu." Dengan terkejut Suho menanggapi, "Oh iya." Setelah itu mereka pun berjabat tangan. Namun Byung Chul yang meremas tangan Suho dengan sangat kuat. Sedangkan Suho dapat mengerti maksud dari Byung Chul. Lalu ia bergumam, "Orang lain yang ingin mencari ribut." Sementara itu Byung Chul pun ia bergumam, "Dasar sampah, kau mencapai rank B hanya karena reputasimu yang dulu. Sekarang aku akan mendapatkan promosiku ke rank B dengan membuktikan kalau aku lebih baik darimu di dalam raid ini." Sementara itu di saat mereka bersalaman yang cukup lama, Heavenly Demon keluar dari bayangan Suho. Dan ia pun berkata dengan penuh tanya, apa yang dilakukan oleh si muka lele bajingan ini. Setelah itu Shin pun beralih di dalam Dungyeon. Terlihat para hunter pemula sudah memasuki Dungyeon rank F. Lalu salah satu hunter berkata tentang kondisi di dalam Dungyeon. "Gelap sekali di sini, apa kita akan baik-baik saja?" Sembari menoleh ke para hunter pemula, Byung Chul menanggapi dengan pedenya, "Jangan takut, ini hanyalah gate rank F. Selama kalian percaya kepada kemampuan kalian dan bergerak dengan benar, kalian akan baik-baik saja." Sementara itu, Suho yang berada di belakang Byung Chul ia bergumam, "Omong kosong, siapa saja bisa tahu kalau ini bukanlah gate rank F. Dalam sekali lihat, ini setidaknya rank A atau lebih tinggi. Apa bajingan ini sungguh seorang hunter." Lalu Heavenly Demon menimpali, "Tanpa sepertinya selalu banyak bicara. Hal seperti ini juga sama saat aku menguasai Murim." Dengan kesalnya Suho menimpali perkataan Heavenly Demon, "Diamlah." Setelah itu ia bergumam, "Tapi aku adalah tamu yang tidak diundang di sini. Jadi tidak akan ada yang berubah saat aku mencoba sesuatu. Namun aku hanya bisa menggunakan si lele ini untuk sekarang." Setelah itu Suho berkata ke Byung Chul, "Hei, aku akan mengikutimu karena kau yang memimpin. Tapi aku rasa akan bagus bagi kita berdua untuk satu posisi di depan dan satu posisi di belakang. Jadi bagaimana?" Dengan tersenyum yang dipaksakan, Byung Chul menanggapi, "Oh iya boleh, ayo lakukan itu. Lagi pula itu hal dasar." Setelah itu ia pun bergumam, apa yang dia lakukan dan apa yang dia rencanakan. Apa dia ingin aku yang memutuskan untuk hal kecil seperti itu?
Tapi kau Jin Suho, kau akan menjadi batu loncatanku agar aku bisa ke rank B. Lalu setelah itu Byung Chul pun berkata ke semua orang, semuanya, penglihatan kalian akan terpengaruh karena kabutnya. Jadi pastikan kalian berdekatan dengan orang di depan kalian. Dan juga ingat ini, musuh kita bukan hanyalah monster. Karena berjalan dalam perjalanan seperti ini juga sebuah tes untuk menjadi seorang hunter. Sementara itu tak jauh dari Byung Chul ngebacot, terlihat Suho dan Heavenly Demon sangat merasa aneh oleh kelakuan dari Byung Chul. Lalu Heavenly Demon berkata, dia sungguh seorang idiot dengan pikiran yang sederhana. Namun dengan cepatnya Suho menimpali, aku sudah bilang untuk diam bukan? Ah, begitukah? Tapi apa kau akan baik-baik saja? Aku tahu kau pasti sudah sadar apa yang dia sembunyikan di dalam gate ini, ucap Heavenly Demon. Dengan terkejut Suho bertanya, apa kau tahu di mana mereka? Kenapa menanyakan hal yang jelas begitu? Ungkap Heavenly Demon. Dengan sungguh-sungguh Suho menanyakan kembali, di mana mereka? Di bawah kita, ucap Heavenly Demon. Lalu tak lama kemudian aura merah muncul dari bawah lantai gate itu, dan itu membuat kepanikan kepada semua hunter. Lalu dengan berteriak Suho berkata, semuanya menjauhlah dari aura ini. Sementara itu Byung Chul yang berada di posisi bagian depan kini kondisinya sudah tidak bernyawa ketika sebuah tangan menebus dadanya. Lalu dengan tersenyum Heavenly Demon berkata, aha, sepertinya mereka sudah menjebak kita dari awal. Ternyata tangan yang menebus dada Byung Chul adalah tangan dari seorang gadis hunter pemula yang meminta tanda tangan ke Jin Suho. Lalu dengan seramnya ia tertawa dengan kerasnya. Namun kondisi dari gadis itu cukup aneh karena di saat ia tertawa ia juga menangis dan ia pun meminta tolong diselamatkan. Dengan terkejut melihat kejadian itu, Suho berkata, ah sialan. Setelah itu dengan menangis gadis itu menyerang Suho. Namun Suho dapat menahan serangan gadis itu. Lalu Suho bergumam, aku bisa tahu, bahkan tanpa diberitahu itu Blood Ghost. Tapi sejak kapan dia muncul? Heavenly Demon berkata, beberapa waktu yang lalu setelah memasuki Dungyeon ini. Dengan terkejut sembari menahan serangan Blood Ghost, Suho menanggapi, ah, apa maksudmu? Ya, tepat seperti kataku, dia menjadi seperti itu tepat setelah memasuki tempat ini, ungkap Heavenly Demon. Suho berkata, apa kau tahu sesuatu mengenai Dungyeon ini? Tentu saja aku tahu. Tempat ini adalah salah satu penjara tak terhitung yang para Blood Ghost buat di Murim dulu, dan tempat ini disebut cermin perbuatan keji dan dosa. Sedangkan fungsinya untuk mengumpulkan orang jahat dan mengubah mereka menjadi monster, ucap Heavenly Demon. Suho menanggapi, itu tidak masuk akal sama sekali. Dosa seberat apa yang gadis itu telah lakukan? Sampai sebelum melanjutkan perkataannya Heavenly Demon menyela, dosa pembunuhan. Dan tepat apa kataku, gadis itu pernah membunuh seseorang. Namun sekali ini saja akan kutunjukkan padamu apa yang sebenarnya dia lakukan. Lalu setelah itu layar sistem muncul, memanggil kekuatan. Kemudian keadaan Dungyeon itu pecah seperti kaca. Setelah itu layar sistem muncul kembali, mengembalikan beberapa ingatan dari target. Lalu Shin pun beralih di ingatan gadis itu. Terlihat dengan bersimpah darah gadis itu memegang pisau di tangannya. Lalu sembari melepaskan pisaunya ia berkata, aku membunuh mereka, aku membunuh ibu dan ayah, ucap gadis itu sembari tersenyum seakan seperti psikopat. Setelah itu Shin pun kembali kepada Suho. Dengan terkejut setelah melihat ingatan masa lalu gadis itu, Suho bergumam, ini bukan ingatan yang dibuat-buat, aku bisa merasakannya, ini benar-benar terjadi, tapi kenapa? Tampaknya kau gelisah. Bunuh dia tidak hanya mencoba melukaimu, tapi dia juga seorang pembunuh. Jadi kau tidak perlu gelisah terhadap ini sama sekali, ucap Heavenly Demon. Namun setelah melihat gadis itu yang menangis seakan meminta tolong untuk diselamatkan, Suho pun tertegun, tidak percaya. Lalu ia berkata, apa? Bunuh dia? Tapi setelah itu Suho pun mengingat kembali ketika di mana gadis itu meminta tanda tangannya karena ia sudah diselamatkan oleh Suho. Namun di saat Suho tertegun dia mengingat gadis itu sebelum masuk Dungyeon, alih-alih membunuh gadis itu,
Suho dengan keputusannya membuat gadis itu pingsan. Lalu dengan terkejut atas apa yang dilakukan Suho, Heavenly Demon berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah barusan ku bilang dia itu mencoba membunuhmu? Jadi tidak ada alasan bagimu untuk membiarkannya hidup." Suho menanggapi, "Dia memintaku untuk menyelamatkannya, dan kau sendiri yang bilang bahwa aku harus kuat untuk tidak melarikan diri seperti sebelumnya. Dan ini sama seperti mencari kebenaran. Jadi aku perlu kuat, namun aku sekarang mempunyai kekuatan itu. Dan juga aku pastinya bisa hidup jika aku bunuh dia sekarang juga. Jika dengan begitulah aku keluar dengan selamat dari sini, dan aku akan selamanya malu terhadap diriku seumur hidupku. Jadi lebih baik aku mati di sini daripada membiarkan itu terjadi. Dan juga jika aku tidak bisa berubah, maka aku tak pantas untuk hidup juga." Dengan kebingungan, Heavenly Demon berkata, "Hei, kau ini mau melakukan apa? Kau bahkan belum menguasai sepenuhnya pondasi Heavenly Demon, Divine Art. Tapi kau malah ingin mempertaruhkan hidupmu tidak hanya untuk seseorang yang tidak kau kenali, juga orang asing yang mencoba membunuhmu." Suho menanggapi seraya memasukkan aura demon ke gadis itu. "Diam kau, aku kan sudah bilang padamu, aku akan urus ini sendiri." Setelah melihat perubahan dari aura Suho, dengan terkejut Heavenly Demon bergumam, "Apa dia telah enlightenment? Apalagi itu terwujud dengan cara yang sama sepertiku dulu." Sementara itu, sembari menahan kesakitan, gadis itu berkata, "Anternim, larilah aku mohon." Suho dengan percaya diri ia menimpali, "Tidak, aku tidak akan pergi." Namun tanpa diduga-duga gadis itu menyerang Suho dengan pisaunya. Tapi dengan mantapnya Suho menahan pisau itu dengan tangannya. Lalu Suho berkata, "Kau ingin diselamatkan bukan?" Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali. Bye bye.